2 minggu lalu kita belajar tentang apa itu pernyataan umum dan lewat cara apa saja pernyataan umum ini disampaikan. Pernyataan umum tentang Allah. Kita lihat bahwa itu dari ciptaan, dari alam, dari manusia. Hari ini hal yang sama kita akan dengarkan dari Bapak Jito. Pernyataan khusus, apa saja jalur dinyatakannya pernyataan khusus, dan salah satu yang kita tahu paling jelas adalah Alkitab itu sendiri. Jadi ini Bapak Jitro Yunukas adalah saudara kami yang ada di Jogja ya. Beliau ini penginjil yang luar biasa dan di hari-hari ini sedang banyak menginjil di Gunung Kidul ya Pak ya. Sedang banyak menginjil di Gunung Kidul dan MTH-nya itu di biologi. Jadi dia punya dasar yang kuat di sana untuk bisa sampaikan firman dengan percaya diri dan orang-orang bisa bertobat karena penginjilannya. Dan beliau juga pengajar 3 saja, itu salah satu metode penginjilan yang dia gunakan di dalam prakteknya. Dan hari ini kita akan dengar tentang pernyataan khusus dan melalui apa saja Tuhan mempernyatakan dirinya secara khusus dari Bapak Evangelis Jitro Yunukas MTH. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin bisa dicoba tampilkan presentasinya itu dulu ya. Oke. Iya, baik. Saya akan coba dulu untuk menampilkan presentasinya. Apakah sudah kelihatan? Iya, sudah terlihat Pak. Oke. Baik. Sudah. Iya, terima kasih banyak Pak Aranggi. Terima kasih banyak Pak Manuel, mungkin tidak hadir ya dalam pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih juga dari Benih yang Baik. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Ya, saya bersemangat ya untuk belajar. Saya juga masih belajar, tapi terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini. Saya mendapatkan kesempatan ini untuk bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu. Nah, kita dalam pertemuan hari ini kita akan mulai dengan penyataan khusus. Ya, penyataan khusus ya. Tetapi memang selain penyataan khusus, kita akan belajar juga tentang, mungkin kalau Tuhan kehendaki, mungkin 7 kali pertemuan ke depan. Selain penyataan khusus, kita akan belajar tentang doktrin Alkitab mengenai pengilhaman, kemudian ketidakkeliruan Alkitab, kemudian ketidakkeliruan Alkitab dan ajaran Kristus, kemudian selanjutnya bagian-bagian Alkitab yang dipermasalahkan, lalu sampai kepada kanon, lalu di pertemuan yang terakhir yaitu penafsiran Alkitab. Nah, kita hari ini akan mulai dengan penyataan khusus. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti ya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai penyataan umum. Itu sebabnya dalam pertemuan ini saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang penyataan umum, tetapi akan lebih fokus kepada apa yang disebut dengan penyataan khusus. Iya. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, yaitu mulai dari Adam, manusia itu menjadi terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah, dan manusia tidak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus itu. Manusia tidak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus. Karena Allah yang Maha Kudus itu menyebabkan ketidakmungkinan bagi manusia untuk menghampirinya. Karena Allah itu Maha Kudus. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Dan itu sesuatu yang sangat fatal bagi manusia. Tidak bisa menghampiri Allah. Akibatnya manusia tidak akan pernah menemukan Allah.
Dengan caranya manusia, dengan cara manusia sendiri tidak mungkin dan tidak akan pernah dapat menemukan Allah. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah itu berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Itu sebabnya manusia dapat mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, jadi Allah memperkenalkan dirinya itu yang kita kenal dengan penyataan Allah. Penyataan Allah. Itu yang disebut atau kita menyebutnya dengan istilah penyataan Allah. Nah, penyataan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah penyataan umum, kemudian yang kedua adalah penyataan khusus. Nah, penyataan umum kita sudah mempelajarinya dalam beberapa pertemuan sebelumnya bersama-sama dengan Pak Mano, sedangkan kali ini kita akan fokus kepada penyataan khusus. Iya. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan penyataan? Ya, penyataan itu sebetulnya diambil dari istilah Yunani. Ya. Diambil dari istilah Yunani, dari bahasa Yunani. Penyataan itu berasal dari istilah Yunani yang disebut dengan apokalipsi. Yang disebut dengan apokalipsi itu dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan revelation. Apa artinya? Apokalipsi atau revelation ini artinya adalah membuka selubung. Membuka selubung. Sehingga hal-hal yang tersembunyi menjadi terbuka dan terlihat dengan jelas. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan wahyu, atau biasanya orang Jawa bilang wangsit. Nah, biasanya orang-orang Jawa mungkin mencari wangsit ya. Jadi apa yang tidak diketahui sebelumnya karena tertutup oleh sesuatu yang disebut dengan selubung, nah itu menjadi terbuka dan menjadi terlihat dengan jelas. Nah, seumpama ya, Bapak Ibu malam hari ini Bapak Ibu bisa melihat wajah saya, walaupun kita tidak bertemu, Bapak Ibu bisa melihat wajah saya dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Saya tidak bisa menyebutkan dari mana saja, tetapi Bapak Ibu bisa melihat wajah saya karena ada kamera. Kamera ini ada karena ada yang menciptakannya, betul? Nah, pernah nggak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jalan-jalan ke pantai, kemudian suka dengan pantai karena pemandangannya bagus, ada pasir putih dan sebagainya, melihat Gunung Merapi kalau di Jogja, pagi-pagi Gunung Merapi kalau dalam keadaan cerah itu bagus sekali, melihat keindahan matahari, bulan, dan sebagainya. Apakah Bapak Ibu pernah berpikir bahwa semua itu apakah ada yang menciptakannya? Ya tentu ada. Itu yang disebut dengan penyataan umum. Iya, jadi Allah ingin supaya manusia mengenalnya melalui ciptaannya. Seperti yang diungkapkan oleh, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya yakin bahwa Pak Mano pasti menunjukkan dari kitab Mazmur mengenai pemazmur yang mengatakan bahwa ciptaannya menceritakan tentang pencipta. Ya sama seperti kamera ini, kalau saya tutup begini, Bapak Ibu tidak mungkin bisa melihat wajah saya dengan jelas. Tapi kalau saya buka, menjadi kelihatan. Itu yang disebut dengan penyataan. Dari kata apokalipsi dalam bahasa Yunani, revelation dalam bahasa Inggris, kemudian mungkin dalam bahasa Indonesia yang lebih dekat artinya adalah wahyu. Wahyu ya. Nah itu yang dimaksud dengan penyataan. Nah, penyataan khusus ini, ya penyataan khusus ini ada dua hal yang kita akan belajar dari penyataan khusus ini. Yang pertama yaitu melalui
Alkitab, dan yang kedua adalah melalui Yesus Kristus. Jadi Allah memberikan penyataannya melalui penyataan khusus ini melalui dua hal, yaitu melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristus. Nah, penyataan umum, Allah menyatakan dirinya secara umum kepada semua orang melalui alam semesta, ya, melalui alam semesta di dunia ini, sehingga seharusnya semua manusia dapat melihat bahwa Allah itu ada, kecuali manusia bebal dan bodoh. Kecuali manusia bebal dan bodoh, itu kata pemazmur. Dan juga di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23, Rasul Paulus mengatakan bahwa kecuali orang bebal dan bodoh yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Karena melalui penyataan umum sebetulnya manusia seharusnya sadar bahwa alam ini ada karena ada yang menciptakannya. Dan itu adalah pribadi Allah sendiri. Sedangkan penyataan khusus, ya, penyataan khusus itu Allah menyatakan dirinya secara khusus hanya kepada orang-orang percaya, yang orang-orang percaya kepadanya atau percaya kepada Yesus Kristus saja, yaitu melalui Alkitab dan Kristus. Melalui penyataan khusus ini setiap orang percaya dibawa kepada pengenalan yang lebih mendalam tentang Allah yang menyelamatkan. Jadi ini sesuatu yang berbeda kalau penyataan umum itu diberikan kepada semua orang, sedangkan penyataan khusus itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Agar apa? Sehingga melalui penyataan khusus ini, orang-orang percaya dibawa lebih dalam kepada pengenalan tentang Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, malam hari ini memang kita akan mulai dengan penyataan khusus yang pertama, yaitu mengenai Alkitab. Ya, Alkitab itu kalau dalam bahasa Inggris, ya, kata Bible dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani yaitu biblos atau biblion, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Alkitab. Ya. Ini penyataan khusus yang pertama. Alkitab itu terbagi dalam dua bagian, yaitu PL dan PB. PL itu terdiri dari 39 kitab, dan PB terdiri dari 27 kitab. Jadi totalnya adalah 66 kitab. Itu Alkitab yang kita pakai. Jadi kalau ada Alkitab yang lebih daripada itu, saya kira itu bukan Alkitab yang kita gunakan. Atau kurang daripada itu, Alkitab yang tidak kita gunakan. Kita akan lihat kenapa dalam pertemuan yang ke-7 saya kira tentang kanon. Kita akan tahu alasannya kenapa 66 kitab saja. Nah, ini tentang Alkitab. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, Alkitab yang kita akan pelajari malam hari ini memang Alkitab yang sungguh sangat menarik. Saya sejauh ini masih kagum sekali dengan Alkitab ini. Kenapa? Karena Alkitab ini ditulis oleh 40 orang. Ya, 40 orang yang berbeda-beda. Mereka menulisnya dalam letak geografis yang berbeda-beda. Mereka menulisnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan bahkan zamannya juga berbeda-beda. Kurang lebih 1.500 sampai 1.600 tahun Alkitab itu ditulis. Tetapi uniknya adalah Alkitab itu tidak bertentangan satu sama lain. Bapak Ibu kalau mempelajari kitab suci, mulai dari Wahyu sampai kepada Kejadian sampai Wahyu, itu tidak bertentangan satu sama lain. Inilah keunikannya. Kalau di dalam ruangan Zoom meeting, dalam Zoom pertemuan ini, melalui Zoom maksud saya, ada yang berprofesi sebagai guru, seumpama kalau di kelas ada muridnya 30 orang, kemudian Bapak Ibu masuk kelas dan meminta kepada 30 orang murid untuk menulis sesuatu cerita, mungkin judulnya dari Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu meminta mereka untuk menulisnya
dalam waktu yang sama, di ruangan yang sama, letak geografis yang sama, saya yakin isinya pasti akan berbeda. Sangat lain sekali dengan Alkitab ini ya. Ditulis oleh 40 orang yang berbeda-beda. Letak geografisnya berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda-beda, masa yang berbeda, tetapi kita bisa menemukan bahwa ternyata Alkitab itu tidak bertentangan satu sama lain. Informasinya sama, yaitu mengenai cara Allah menyelamatkan manusia hanya melalui pribadi Kristus. Tidak ada melalui cara yang lain. Itu informasinya sangat jelas. Karena apa? Bisa begitu? Firman itu berasal dari alam pikiran Allah dan disampaikan dari mulut Allah oleh Roh Allah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengarang Alkitab itu tunggal, yaitu Allah sendiri. Jadi pengarang Alkitab itu tunggal, yaitu Allah sendiri. Itu berasal dari alam pikiran Allah, disampaikan dari mulut Allah melalui Roh Allah. Sehingga Alkitab itu bukan berisi firman Allah, melainkan Alkitab itu sendiri adalah firman Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, Alkitab bukan berisi firman Allah, melainkan Alkitab itu sendiri adalah firman Allah. Berbeda ya, berisi firman Allah dan adalah firman Allah. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, sarana, ya kita akan lihat sarana atau saluran, sarana-sarana yang dipakai oleh Allah untuk memberikan penyataan khusus ini melalui Alkitab. Memang ada beberapa sarana yang digunakan oleh Allah. Yang pertama adalah undi, kemudian yang kedua adalah urim dan tumim, kemudian yang ketiga melalui mimpi, dan keempat melalui penglihatan, kelima melalui teofani atau penampakan Allah dalam wujud manusia dalam Perjanjian Lama, kemudian yang selanjutnya adalah malaikat, kemudian juga melalui nabi-nabi, dan juga melalui peristiwa-peristiwa, lalu melalui Yesus Kristus, dan melalui Alkitab. Ini adalah sarana atau saluran yang digunakan oleh Allah untuk menyampaikan penyataan khusus ini, yaitu yang kita kenal dengan Alkitab. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dengan undi. Ya, kita mulai dengan undi. Yang pertama adalah undi. Kadang-kadang memang undi dipakai di masa lampau untuk menyatakan pikiran Allah. Meskipun sekarang tidak akan memandang tinggi penggunaan undi ini. Memang meskipun sekarang bahwa kita tidak mungkin zaman sekarang ini tidak terlalu memandang perlu memakai undi. Tetapi pada masa lampau Allah memakai cara ini untuk menyampaikan penyataan khusus yang kita kenal melalui Alkitab. Undi dibuang, ini kata Amsal, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Allah. Ini dalam Perjanjian Lama. Kemudian kalau kita masih ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26, bagaimana pengikut Kristus pada waktu itu mereka memilih pengganti daripada Yudas Iskariot yang sudah mati. Mereka mengatakan bahwa Yudas Iskariot sudah mati, jadi sebaiknya kita memilih pengganti. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka melakukannya? Akhirnya mereka membuang undi untuk memilih penggantinya. Mereka membuang undi untuk mengetahui dua orang di antara yang mereka tunjuk apakah siapa yang akan terpilih, antara Matias dan salah satunya saya agak lupa ya. Kalau Bapak Ibu buka dalam Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-26,
Yustus dan Matias. Mereka membuang undi dan akhirnya Matias yang terpilih. Dengan demikian akhirnya Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Jadi sebetulnya dari PL banyak sekali yang dapat kita temukan bagaimana Allah memakai sarana ini untuk menyampaikan penyataan khususnya, yaitu melalui undi. Di Perjanjian Baru juga dapat kita temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26. Ternyata dalam Perjanjian Baru juga penggunaan undi ini masih dilakukan oleh pengikut Kristus pada waktu itu, ketika mereka memilih Yustus atau Matias yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Nah, itu mengenai undi, Bapak Ibu. Memang kita akan melihat secara cepat, tetapi ada beberapa hal yang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dalam. Ya, demikian tentang undi. Saya kira kemudian kita bisa lanjut ke sarana yang kedua, yaitu Urim dan Tumim. Urim dan Tumim ini memang kalau Bapak Ibu melihat di dalam PL itu akan sering menemukan di dalam Perjanjian Lama, ketika mulai dari Kejadian pasal 28, ya, Kejadian pasal 28 bagaimana Musa diminta oleh Allah untuk membuat Urim dan Tumim ini. Nah, Urim dan Tumim ini sebetulnya adalah tutup dada yang dipakai oleh imam besar dalam Perjanjian Lama. Dipakai di dalam Perjanjian Lama itu merupakan sebuah persegi 4 dari bahan yang indah, dilipat 2 dan terbuka di atasnya seperti kantong. Bertatahkan 12 batu permata yang berukirkan nama-nama dari 12 suku bangsa Israel. Urim dan Tumim ini mungkin berupa 2 permata yang ditaruh dalam kantong yang dipakai seperti undi untuk menetapkan kehendak Allah. Nah, dalam lebih sebetulnya di dalam Keluaran pasal 28 ayat 30 dan seterusnya, kemudian sampai di dalam Bilangan, ini di zaman Yosua, Ulangan juga zaman Yosua, kemudian 1 Samuel itu bagaimana dilakukan oleh raja pertama Israel yaitu Saul, kemudian sampai juga di zaman Ezra. Nah, Urim dan Tumim ini memang sering digunakan di Perjanjian Lama untuk mengetahui ketetapan Allah, kehendak Allah bagi bangsa Israel. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih jelas tentang apa itu Urim dan Tumim, ini biasanya dipakai oleh imam besar. Itu ada 2 lempengan batu permata yang dari 2 sisinya itu Urim dan 2 sisi yang lain adalah Tumim. Ketika kalau imam besar mengeluarkan, kalau ada yang keluar adalah Urim semua, berarti jawaban Allah adalah tidak. Tetapi kalau keluar adalah Tumim semua, berarti jawaban Allah iya. Bagaimana kalau Allah menjawab tidak? Seperti yang dialami oleh Saul di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 6. Allah menjawab tidak, itu jawabannya dapat diketahui ketika mereka mengeluarkan 2 batu itu dan jawabannya adalah Urim dan Tumim, itu berarti Allah tidak menjawab. Kita bisa memperhatikan di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 6. Saya berharap Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. 1 Samuel pasal 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Dan seterusnya. Bapak Ibu kalau melihat bagaimana, kalau Bapak Ibu ingin lebih tahu bagaimana Allah menjawab tidak, itu biasanya yang muncul adalah Urim dan Tumim. Gitu. Nah, bagaimana kalau Tuhan menjawab iya?
berarti munculnya tumim semua dari dua batu itu. Dari dua batu itu muncul tumim semua, kalau tidak itu adalah urim semua. Nah, itu juga masih dilakukan oleh Raja Daud. Sebetulnya itu ditetapkan oleh Allah sendiri mulai dari Keluaran pasal 28 ayat 30. Bapak Ibu kalau membuka Keluaran pasal yang ke 28 mengenai pakaian imam, itu sebetulnya Allah sudah menetapkan cara itu untuk memberikan penyataannya kepada bangsa Israel mulai dari zaman Musa, bagaimana untuk mengetahui ketetapan Allah, iya atau tidak, atau Allah tidak menjawab. Itu melalui Urim dan Tumim. Sampai kepada zaman Daud, kalau Bapak Ibu, bahkan sesudah itu juga, ya sesudah itu juga masih digunakan. Di zaman Daud misalnya, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu membuka Alkitab dan memperhatikannya, di sana disebutkan bahwa ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Raja Daud bersama dengan pengikut-pengikutnya, mereka pulang ke tempat perkemahan mereka di Siklag, ternyata Siklag telah dikalahkan oleh orang-orang Amalek, dan Raja Daud pada waktu itu dijelaskan di ayat 6, sangat terjepit karena keadaan itu. Terjepit karena keadaan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sangat sulit. Dijelaskan di ayat 6 bahwa Raja Daud sangat terjepit karena orang-orang mereka telah ditawan, Siklag dibakar, pengikut-pengikut Raja Daud ngamuk mau memerangi Daud, sehingga akhirnya Raja Daud menjadi terjepit sekali. Apa yang Raja Daud katakan? Apa yang Raja Daud lakukan? Di ayat yang ke-6 bagian B, Raja Daud segera menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kemudian dia mulai mencari pendapat Tuhan, apa yang dia harus lakukan. Ia menggunakan Urim dan Tumim ini juga. Lalu Allah memberikan menetapkan kehendaknya kepada Raja Daud bahwa dia harus mengejar orang Amalek. Akhirnya di ayat yang ke-20 dan seterusnya menjelaskan bahwa Raja Daud akhirnya bisa mengejar orang Amalek dan membebaskan tawanan dan mengambil kembali semua yang sudah dijarah daripada Raja Daud di Siklag tadi. Ya, ini juga yang digunakan, Urim dan Tumim ini. Ini biasanya dipakai oleh imam besar yang disebut dengan baju efod, itu satu paket dengan baju efod. Nah, itu mengenai Urim dan Tumim. Itu sarana yang kedua yang digunakan oleh Allah untuk memberikan penyataan khususnya. Kemudian sarana yang ketiga itu adalah mimpi. Memang Allah seringkali memakai mimpi untuk berkomunikasi semasa perjanjian lama. Dan dia akan melakukan lagi pada waktu menjelang kedatangan Kristus kembali. Mimpi ini digunakan oleh Allah. Kita kalau membaca di dalam Kejadian pasal 20 ayat 3, 6, itu bagaimana Allah menggunakan mimpi untuk berkomunikasi dengan Yakub. Kemudian di pasal 31 dengan Laban. Ini Kejadian mengenai Abimelek ya. Abimelek, bagaimana Abraham, istrinya yang cantik itu diambil oleh Abimelek
karena Abraham berbohong, ya ini saudariku. Jadi Abimelek karena Sarah itu cantik, lalu Abimeleknya mengambil, dan Tuhan datang kepada Abimelek melalui mimpi. Kemudian di dalam Kejadian pasal 31 itu Allah berbicara dengan Yakub. Kemudian dia berbicara juga dengan Laban. Kalau di dalam pasal 40 sampai 41 bagaimana Allah berbicara kepada juru minum dan juru makan pegawainya waktu Yusuf di penjara, pegawai Potifar di Mesir. Jadi memang pada waktu itu Allah sering memakai sarana ini, mimpi, untuk berkomunikasi. Ya, mimpi itu dialami baik kepada mereka yang tidak percaya maupun mereka yang percaya kepada Allah. Misalkan kepada Abimelek, Laban juga mungkin belum percaya mungkin, tapi mimpi dapat Allah gunakan kepada mereka untuk berkomunikasi. Kalau di dalam Kejadian 20 ayat 3 ini dengan Laban, dengan Abimelek maksud saya, kemudian 31 ayat 24 bersama dengan Laban. Ya Bapak Ibu, saya kira kita tidak akan membuka semua teks ini untuk membacanya. Bapak Ibu mungkin bisa mengambilnya untuk membaca, mempelajarinya sendiri di rumah. Kendati demikian, ya, pengalaman biasa ini, yaitu mimpi-mimpi, dipakai Allah secara khusus dalam hal ini untuk menyatakan kebenaran. Ini sarana atau salurannya yang digunakan Allah yang ketiga untuk memberikan penyataan khususnya. Kemudian yang keempat adalah melalui penglihatan. Apa bedanya penglihatan dan mimpi? Karena ini hampir-hampir sama, tapi sebetulnya dalam sebuah penglihatan yang lebih ditekankan adalah apa yang didengar, sedangkan dalam mimpi itu lebih kepada apa yang dilihat. Nah, rupanya manusia lebih terlibat aktif dalam menerima penglihatan. Ini yang menunjukkan perbedaan antara mimpi dan penglihatan. Jadi orang yang menerima penglihatan itu lebih terlibat aktif dalam menerima penglihatan. Contohnya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 1. Saya akan membacakannya. Yesaya pasal 1 ayat 1 ya. Kemudian di dalam pasal 6 ayat 1 juga. Yesaya pasal 1 ayat 1 saya akan baca. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi Yesaya terlibat di dalamnya. Kemudian pasal 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan di ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Kemudian di dalam Yeskiel pasal yang saya sengaja membacanya semua supaya jelas perbedaan antara mimpi dan penglihatan. Yeskiel pasal 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi ini juga merupakan sarana atau saluran yang lain, yang keempat saya kira, yang digunakan oleh Allah untuk memberikan penyataan khususnya. Selain mimpi ada penglihatan, kemudian selanjutnya adalah melalui teofani atau penampakan Allah dalam wujud manusia. Kadang-kadang ada yang menyebutnya Kristofani, maksud saya. Ada yang mengatakan teofani, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa
ini adalah Kristofani, jadi penampakan Kristus dalam Perjanjian Lama. Bisa Bapak Ibu temukan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 16 ayat 7 sampai 14, kemudian Keluaran pasal 3 ayat 2, 2 Samuel pasal 24 ayat 16, kemudian Zakaria 1 ayat 12. Tetapi memang bagaimana untuk dapat mengetahui bahwa itu adalah Kristus dalam Perjanjian Lama? Itu biasanya kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam teks dalam Perjanjian Lama itu, kalau ditulis malaikat Tuhan dengan huruf besar semua, malaikatnya M besar dan Tuhannya huruf besar semua, itu menunjuk kepada Kristus dalam Perjanjian Lama. Dan biasanya kalau Teofani ini, kalau dia menerima disembah, itu biasanya Kristus yang datang dalam wujud manusia dalam Perjanjian Lama. Jadi Bapak Ibu kalau ketika membaca, kemudian ada informasi yang mengatakan bahwa malaikat datang kepada seseorang di dalam Perjanjian Lama, kemudian malaikat itu minta disembah, itu kecenderungannya adalah Teofani dalam Perjanjian Lama atau Kristofani dalam Perjanjian Lama. Tetapi kalau ada malaikat, Bapak Ibu akan menemukan juga bahwa malaikat itu menolak. Saya jangan disembah, karena saya bukan Tuhan, hanya Tuhan Allah saja yang layak disembah. Nah, itu menunjukkan bahwa itu bukan Teofani atau Kristofani dalam Perjanjian Lama. Nah, ini juga merupakan saluran, sarana yang dipakai oleh Allah untuk memberikan penyataan khususnya. Kalau Bapak Ibu bersedia, kita mau membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 ayat 7. Saya akan membacakannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Kesur. Ini mengenai Hagar, ya, Hagar yang melarikan diri dari Sarai karena ditindas. Jadi waktu itu Sarai mandul, tidak bisa memiliki anak. Lalu Sarai berkata kepada Abraham, itu ada Hagar, pembantuku dari Mesir. Mungkin saya tidak punya anak, jadi silahkan Pak Abraham datang kepada Hagar, siapa tahu dari dia saya akan diberikan keturunan. Kemudian Abraham ngikut-ngikut aja, lalu ternyata Hagar mengandung, lalu Hagar memandang rendah Sarai. Akhirnya Sarai agak kesal dan saya kira Bapak Ibu tahulah cerita ini. Memperlakukan tidak baik kepada Hagar, dan Hagar melarikan diri. Di dalam perjalanan ada malaikat Tuhan yang datang. Itu malaikatnya di dalam terjemahan TB itu ditulis M besar dan Tuhan huruf besar semua. Ini menunjuk kepada Teofani atau Kristofani dalam Perjanjian Lama. Dan kalau di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 2, Keluaran pasal yang ketiga ayat 2, bagaimana Musa ketika dia sedang dalam suatu keadaan, lalu dia melihat ada api yang ada di dalam semak belukar, tapi semak belukarnya tidak terbakar. Saya kira Bapak Ibu tahu cerita ini. Lalu Musa menghampiri api itu untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Di sana dikatakan malaikat Tuhan, tapi M besar dan Tuhannya, Lembaga Alkitab Indonesia menulis dengan huruf besar semua. Ini juga menunjuk kepada Teofani. Teofani atau Kristus, Allah yang muncul di Perjanjian Lama dalam wujud manusia. Dan seterusnya, Bapak Ibu mungkin bisa akan membaca teks selanjutnya. Jadi ini juga merupakan sarana, ya, saluran yang digunakan oleh Allah untuk memberikan penyataan khususnya kepada manusia. Selain Teofani, juga Allah
memakai malaikat. Jadi Allah juga memakai para malaikat yang Allah ciptakan untuk membawa pesan dari Allah kepada umatnya. Contohnya di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 20-21, itu informasi yang kita temukan di sana bahwa malaikat Gabriel datang kepada Daniel. Kemudian di dalam Lukas juga, Lukas pasal 2 ayat 10-11, bagaimana malaikat mendatangi para gembala untuk membawa informasi dari Allah. Jadi malaikat juga dipakai oleh Allah sebagai sebuah sarana atau saluran di dalam memberikan penyataan khususnya. Selanjutnya adalah nabi-nabi. Saya kira ini banyak sekali yang dapat kita temukan dalam Perjanjian Lama. Ya, para nabi dalam Perjanjian Lama membawa pesan Allah kepada manusia. Sama seperti yang diucapkan atau ditulis di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita. 2 Samuel pasal yang ke-23. Pasal yang ke-23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perataraanku, firman-Nya ada di lidahku. Ini dari Raja Daud ya. Kalau kita baca di ayat 1, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi oleh Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, kata Daud. Jadi para nabi dalam Perjanjian Lama juga membawa pesan Allah kepada manusia. Zakaria 1 ayat 1 juga jelas sekali bahwa firman Tuhan datang kepada Zakaria untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian juga ditulis dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Efesus pasal 3 ayat 5, yang mengatakan bahwa seperti juga para nabi dalam Perjanjian Baru menyampaikan penyataan Allah kepada manusia. Mereka semua, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka berbicara dengan wibawa karena mereka mengkomunikasikan firman Allah. Nah, bagaimana di zaman sekarang? Seorang pengkhotbah atau guru pada zaman sekarang tidak bisa disebut sebagai nabi. Karena dia, ya alasannya karena dia memberitakan atau menerangkan firman Allah yang diberikan dan dibukukan pada masa yang lalu atau masa lampau. Jadi dia hanya menerangkan. Itu sebabnya pada masa sekarang pengkhotbah atau guru tidak bisa disebut sebagai nabi. Kemudian selain itu juga sarana yang lain adalah Allah memakai peristiwa-peristiwa. Memakai peristiwa-peristiwa untuk memberikan penyataan khususnya. Seperti sejarah aktivitas Allah dalam sejarah yang dipakai oleh Allah untuk memberikan saluran wahyu atau penyataan khususnya. Bagaimana Allah membebaskan umat Israel dari Mesir, itu Allah memberikan untuk menunjukkan pewahyuan. Kalau diterangkan oleh Mika pasal 6 ayat 4, untuk menunjukkan keadilan dari Allah. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Mika pasal 6 ayat 4, kalau Bapak Ibu memperhatikan dari pasal 6 ayat 4, bukan 4 saja, dari ayat 1, ini sangat jelas bagaimana Nabi Mika menulis dan meminta agar orang percaya pada saat itu mereka mengingat kembali keadilan Allah, bagaimana Allah membebaskan mereka dari Mesir.
Jadi peristiwa itu dipakai oleh Allah juga untuk memberikan penyataan khususnya. Kemudian melalui peristiwa-peristiwa yang digunakan oleh Allah itu juga memberikan atau menunjukkan tindakan penghakiman Allah. Jadi menunjukkan bahwa Allah itu siapa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yeskiel 25 ayat yang ke-7. Nah, ini jelas sekali mengenai inkarnasi Kristus ya. Melalui inkarnasi Kristus menyatakan Allah. Jadi Allah itu tidak ada seorang pun yang melihatnya, tetapi Kristus mengatakan bahwa barang siapa melihat Kristus, dia melihat Allah atau melihat Bapa. Jadi ini sangat jelas saya kira. Kemudian kalau begitu berarti tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan bahwa peristiwa sejarah adalah fakta dan komunikatif. Sebab kalau tidak demikian, maka kita sedang berusaha untuk menciptakan wahyu terpisah daripada fakta-fakta sejarah. Hati-hati, ini penting sekali. Jadi ini merupakan melalui peristiwa-peristiwa ini adalah fakta dan komunikatif. Kita tidak bisa memisahkannya, karena kalau kita memisahkannya berarti kita sedang menciptakan wahyu yang terpisah daripada fakta-fakta sejarah. Penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa tersebut harus melalui ilham Allah ya. Kalau mau mengerti maknanya secara teliti. Misalkan peristiwa penyaliban. Pada waktu itu penyaliban itu biasa pada waktu itu. Peristiwa penyaliban ini biasa. Tetapi bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa penyaliban Yesus orang Nazaret itu menebus dosa manusia? Kita perlu firman dari penyataan khusus agar melaluinya menjelaskan kepada kita dan kita dapat menafsirkan dengan benar tentang peristiwa penyaliban itu. Jadi memang ini salah satu contoh peristiwa penyaliban. Jadi Allah juga memakai peristiwa-peristiwa untuk memberikan penyataan khususnya. Tetapi peristiwa-peristiwa itu kita memerlukan ilham ilahi daripada Allah untuk mengerti makna yang benar dan tepat. Kemudian sarana yang selanjutnya adalah melalui Yesus Kristus. Ini saya kira sangat jelas, melalui Yesus Kristus, inkarnasi Yesus Kristus ini adalah saluran utama dari wahyu khusus. Melalui Yesus Kristus kita dapat mengenal Allah. Karena melalui Yesus Kristus, Yesus itu menjelaskan tentang siapa itu Bapa, Yohanes pasal 1 ayat 14. Kemudian mewahyukan sifat Bapa, menunjukkan kuasa Allah. Selain itu menunjukkan kuasa Allah ya, mewahyukan sifat Bapa, menunjukkan kuasa Allah, kemudian menunjukkan hikmat Allah di dalam Yohanes pasal 7 ayat 46. Kemudian juga menunjukkan kemuliaan Allah, Yohanes pasal 1 ayat 14. Menunjukkan kehidupan Allah dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian juga menunjukkan kasih Allah dalam Roma pasal 5 ayat 8. Allah mengerjakan semua dengan tindakan. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, Allah mengerjakan semua ini melalui tindakannya sendiri, artinya Allah melakukannya melalui tindakan dan juga melalui sabdanya. Kemudian yang terakhir dari penyataan khusus, apa yang Allah gunakan sebagai sarana untuk menyampaikan penyataan khususnya, yaitu Alkitab yang terakhir. Alkitab merupakan sarana yang paling menyeluruh dari semua saluran penyataan khusus. Karena Alkitab mencakup banyak segi dari
saluran-saluran lain. Meskipun Allah tidak diragukan dalam memberikan penglihatan, mimpi, pesan-pesan nubuat dari para nabi, ya kan? Tetapi Alkitab memberikannya secara terinci, memberikan informasi secara terinci mengenai Allah. Seperti yang diungkapkan oleh Yohanes pasal 21 ayat 25, bahwa semua yang dilakukan oleh Kristus tidak semua ditulis, ya demikian pula dalam apa yang kita ketahui tentang kehidupan Kristus dalam Alkitab, tidak semua yang diperbuatnya ditulis atau dicatat dalam Alkitab, tetapi Alkitab itu sudah sangat komplit, ya. Kalau boleh dikatakan sudah sangat komplit atau sudah sempurna, sudah final dalam memberikan penyataan khusus tentang Allah. Nah, wahyu dalam Alkitab bukan hanya menyeluruh, ya itu sebabnya wahyu dalam Alkitab bukan hanya menyeluruh meskipun sebagian, tetapi juga teliti, sebagaimana yang diungkapkan dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kemudian juga berkesinambungan dan progresif seperti yang diungkapkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1. Allah menyatakan penyataan khususnya secara berulang kali dalam berbagai macam cara, dan sebagaimana tujuannya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Yaitu untuk memperbaiki kelakuan, membangun, dan seterusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, melalui semua hal itu, kita akan menemukan bahwa firman itu berasal dari alam pikiran Allah dan disampaikan dari mulut Allah oleh Roh Allah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengarang Alkitab itu tunggal, yaitu Allah sendiri. Alkitab bukan berisi firman Allah, melainkan Alkitab itu sendiri adalah firman Allah. Meskipun Alkitab dituliskan oleh tangan-tangan manusia biasa, tetapi 2 Petrus 1 ayat 21 menjelaskan bahwa sumber tertinggi Alkitab itu adalah Allah sendiri. Para penulis itu digerakkan atau didorong oleh inisiatif Roh Kudus. Mereka tidak sanggup untuk menolak gerakan Allah untuk berkata-kata dan menuliskan firman-Nya, sebagaimana dikatakan oleh Yeremia pasal 20 ayat 9, Amsal 3 ayat 8. Jadi jelas sekali ya, bahwa firman Allah bukan hasil inisiatif manusia, melainkan dari Allah sendiri. Saya